Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi pendengar semuanya. Kembali dengan kami, saya Angga Kurniawan, masih di Taurus Radio 27,9 FM. Dan di sini saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Fatahmi. Dan di acara pada pagi kali ini, kami akan menyiarkan secara langsung berita tentang bagaimana kondisi masyarakat dan apa dampak yang terjadi dengan diberlakukannya PPKM di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dan sudah bersama kami salah seorang narasumber, yaitu salah satu warga Desa Gedung Batin, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Dan mungkin langsung saja kita sapa bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk mengawali perbincangan kita, mungkin kami kalau boleh tahu siapa nama Bapak dan apa benar Bapak adalah salah satu warga Desa Gedung Batin ini, Pak? Saya nama Sultani dan domisili saya di Desa Gedung Batin, di desa ini. Oke, jadi Bapak Sultan ya. Ya. Oke, mungkin di sini kami ingin meminta atau menyita waktu kesibukan Bapak untuk bisa berbincang-bincang dengan kami. Apakah Bapak bersedia untuk bisa berbincang-bincang dengan kami di sini, Bapak? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sultan karena sudah mau menyisihkan waktunya untuk bisa bincang. Dan ini langsung saja untuk pertanyaan pertama ya Bapak. Jadi yang pertama adalah bagaimana kegiatan masyarakat Desa Gedung Batin saat pemberlakuan PPKM saat ini, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku warga Desa Gedung Batin, atas dampak PPKM ini, kami selaku warga desa insya Allah tidak ada pengaruh. Cuma sekarang dampaknya pada anak-anak didik kita itu sangat memprihatinkan sekali. Karena untuk generasi ke depan, kalau berapa bulan atau berapa tahun ke depan tidak ada generasi pendidikan yang normal, maka generasi kita akan hancur. Selaku umat Islam yang beriman kepada Allah itu sangat memperhatikan lagi. Maka dari itu, bagi orang yang berkepentingan atau mahasiswa-mahasiswa yang lagi menggali ilmu, maka disarankan untuk mengasih kesegaran atau penyuburan kepada generasi-generasi kita selanjutnya. Karena kalau tidak normal seperti dulu, maka generasi kita akan hancur luluh. Apalagi di dampak sekarang itu adalah misi Dajjal yang jelas akan menghancurkan umat Islam. Contohnya suatu ibadah rutin kita tidak diperbolehkan. Sekalipun boleh pun di masjid itu banyak yang sekali jarang-jarang. Itu sudah ada celah-celah setan untuk menjajah kita. Misi Dajjal sukses. Tapi alhamdulillah dengan seperti ini kita telah berzikir kepada Allah bahwa zaman ini adalah zaman memang sudah dikehendaki oleh Allah, dan yang jelas ini adalah PR bagi kita selaku orang Islam yang beriman pada Allah untuk meluruskan para pemimpin-pemimpin kita. Cuman kita orang kecil nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu yang bisa dijelaskan pada kesempatan ini, dan untuk yang lain ini bisa sampean kalian semua sebagai mahasiswa atau yang punya kewenangan atau yang punya ini bisa meyakinkan masyarakat ini adalah suatu ujian dari Allah. Oke, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan kedua ya Bapak. Jadi siapa saja yang terdampak akan diberlakukannya PPKM saat ini, Bapak? Oh ya, PPKM adalah semua penguasa, pengusaha, semua masyarakat, apalagi kita seorang kecil, masyarakat petani sangat memperhatikan lagi. Mau pupuk aja susah, apalagi pupuk dibatasin. Kalau dulu zaman sebelum ada COVID ini kan, kalau orang petani ya kan itu bebas, mau beli pupuk di mana saja, di kios-kios pupuk banyak, mau pupuk banyak mau pupuk sedikit itu terjangkau. Sekarang susah, karena saya selaku petani itu yang jadi kebutuhan pokok adalah pupuk. Nah, sebagai mahasiswa bagaimana solusi untuk mencari pupuk yang apalagi konvensional maupun yang non konvensional, itu pupuk-pupuk yang inilah yang jadi keluhan masyarakat sekarang itu akibat dampak PPKM ini. Nah itu. Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaan ketiga. Jadi apa dampak yang terjadi dengan pemberlakuan PPKM saat ini, Bapak? Dampaknya ya. Iya betul. Dampaknya kita mau silaturahim kemana-mana dibatasi. Semua jalan tol dibuka, tapi begitu mau masuk kota ditutup, dimintain keterangan kesehatan, keterangan ini kan dampaknya. Ini
Kalau bagi orang Islam ini sudah memutuskan tali silaturahim, maka sangat prihatin sekali itu. Jadi masyarakat desa ini mau keluar aja susah. Karena apa? Kereta api ditutup, harus pakai swab. Ini kurang adil kalau menurut masyarakat kecil gitu. Itu aja. Dan mungkin kami pernah mendengar kalau Bapak adalah salah satu korban akan musibah pencurian sepeda motor. Jadi menurut Bapak apakah ini salah satu dampak dari PPKM ini, Bapak? Ya, kalau masalah itu ujian, Pak. Ujian dari Allah. Kalau masalah dampak itu sebelumnya kita juga di lingkungan desa Gedung Batin memang kurang aman. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Orang beralasan semua susah. Tapi dampak PPKM ini adalah masyarakat semuanya sendiri. Yang punya kebun sawit jadi korban, yang punya kebun singkong jadi korban, yang punya motor bagus jadi korban. Kita beli motor maunya yang enak, gak usah dandan, malah dicuri orang. Ini keadilan untuk masyarakat ini di mana? Tuh. Oke. Jadi mungkin kami bertanya Bapak, maaf sebelumnya. Jadi kapan kejadian musibah yang terjadi sama Bapak ini, Pak? Kalau kurang lebihnya tuh setelah saya nih kebiasaan saya selaku orang yang berusaha untuk beriman kepada Allah, itu kita mendatangi seruan Allah, panggilan hayya 'alas shalah, itu kan kita sholat ke masjid. Ternyata didolimi, motor aneh itu diambil sama pencuri. Nah gitu. Oke, jadi itu ya Pak. Jadi di mana kejadian itu terjadi sih Pak? Di musola. Di musola waktu kejadian itu adalah di saat orang itu sholat. Jadi kita nggak bisa berkutik apa-apa. Itulah Allah menguji kita selaku orang yang berusaha untuk beriman kepada Allah, diuji kesabarannya seperti apa. Oke, jadi mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Bapak. Jadi bagaimana menurut Bapak solusi agar masalah pandemi ini cepat usai di Indonesia dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, Bapak? Jadi kalau masalah pandemi ini berakhir itu tergantung para aparat pemerintahnya, masyarakatnya, atau saya sendiri atau semua itu harus sadar akan bahaya COVID ini. Jadi kalau ada program-program pemerintah yang positif, mari kita dukung. Apalagi kita selaku masyarakat biasa. Jadi semua apa yang kita positif bagi kita dukung dan kita apa itu istilahnya kita ikuti apa kemauan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional ini. Mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah mau menyisikan waktu kesibukannya untuk bisa berbincang-bincang dengan kami Bapak. Jadi mungkin itu saja perbincangan kita dengan salah seorang narasumber dan saya melaporkan dari Desa Gedung Batin, Kecamatan Sri Utara, Kabupaten Lombok Utara. Saya Angga Kurniawan mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.